Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya. Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Lalu pula kita kirimkan salam dan salawat atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang kita sudah berada di 10 malam terakhir bulan Ramadan. 10 malam terakhir Ramadan adalah merupakan 10 malam yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa demikian? Karena disinilah kita akan menunggu satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Rasulullah sendiri pada 10 malam terakhir Ramadan mengencangkan ikat pinggang, betul-betul bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Apatah lagi kita sebagai umatnya yang hidup di akhir zaman, yang penuh dengan berlumuran dosa, kesalahan, kehilafan. Maka kita pun sebagai umat Rasulullah yang mengaku mencintai Rasulullah, seharusnya kita juga menunjukkan bahwa kita juga adalah termasuk orang-orang yang sangat rindu dan mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya Ramadan itu adalah suatu pilihan, yang mana yang harus kita bersungguh-sungguh beribadah di dalamnya. Seharusnya mulai dari awal sampai akhir kita isi dengan ibadah yang maksimal. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita semua untuk menjadi pemenang di dalam mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah yang sungguh-sungguh demi mendapatkan ridha Allah, mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Memang kita harus bersungguh-sungguh. Tetapi kalau ada yang mungkin kita dahulukan, maka sebaiknya kita memilih 10 malam terakhir Ramadan. Kenapa demikian? Karena sebaik-baik satu urusan adalah di akhirnya. Apalagi Allah dan Rasulnya muliakan 10 malam terakhir Ramadan. Mungkin sebagian besar dari saudaraku sudah mengetahui mengapa kita harus menunggu malam Lailatul Qadar, atau ada apa di malam Lailatul Qadar itu. Tapi tidak sedikit di antara kita mungkin belum menyadari apa sebenarnya rahasia di balik malam Lailatul Qadar itu. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca surah Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, inilah alasan mengapa kita berlomba-lomba untuk bisa memilih mengisi malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Karena Rasulullah bersabda, carilah malam-malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil. Jadi sebaiknya kita maksimal. Kenapa kita menunggu? Tadi dikatakan bahwa sesungguhnya pada malam itu, ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar itu sama nilainya, sama pahalanya dengan orang yang melaksanakan ibadah lebih dari 1000 bulan. Ya, sebagian ulama menyatakan 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Tetapi sebagian besar ulama berpendapat bahwa 1000 bulan itu hanya sebagai petanda bahwa banyaknya pahala yang didapatkan oleh orang yang sedang beribadah pada malam itu. Jadi lebih dari 1000 bulan itu bukan berarti lebih, ya mungkin 83 atau 84, bisa jadi lebih banyak lagi, lebih banyak ya kelebihannya daripada 1000 bulan itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seandainya malam ini, ya pada malam kita beribadah, turun malam Lailatul Qadar, kita sementara mengaji, baca Quran, tadarus, maka tadarus yang kita baca, Al-Quran yang kita baca itu sama nilainya dengan kita membaca Al-Quran sebanyak lebih dari 1000 bulan. Luar biasa. Jadi kita umat Rasulullah adalah merupakan orang-orang yang terbatas kemampuan ibadah kita, terbatas umur kita dibanding umat-umat Nabi dan Rasul yang terdahulu. Tapi alhamdulillah Allah menurunkan malam Lailatul Qadar untuk bisa melipat gandakan pahala kita pada waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang melakukan kebajikan pada malam itu, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan atau lebih dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dari langit sehingga bumi itu kata Allah seperti penuh dengan sesak. Ya, seandainya malaikat itu memiliki wujud seperti kita, maka kita akan merasa sesak dengan penuhnya malaikat yang ada di bumi. Tapi karena malaikat itu berupa arwah, ya ghaib dan tidak kelihatan, maka di sini kita bisa rasakan kehadirannya dengan timbulnya ketenangan dalam hati, sehingga Allah berfirman ya bahwa pada malam itu malam itu penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan kedamaian, penuh dengan ketentraman sampai terbit fajar. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ada baiknya malam itu tidak kita sia-siakan. 10 malam terakhir Ramadan ini betul-betul harus kita maksimalkan untuk beribadah. Jangan sampai kita ketinggalan momen yang sangat-sangat berharga. Jadi sebaiknya kalaulah mungkin kemarin kita mungkin lebih banyak tidurnya daripada beribadah di malam hari, maka ayo kita mulai 10 malam terakhir ini kita maksimal beribadah. Yang merasa hari-hari kemarin hidupnya dipenuhi dengan maksiat, hidupnya dipenuhi dengan berbuat zalim baik kepada dirinya maupun kepada orang lain. Yuk malam ini 10 malam terakhir ini, ayo kita hijrah, ayo kita mulai untuk kita mulai untuk hidup yang baru, hidup yang lebih berkah. Ya mudah-mudahan kita dengan beribadah di malam 10 Ramadan ini, insya Allah
kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar, sehingga Allah menurunkan hidayah ke hati kita, ya, menurunkan rahmatnya ke hati kita, sehingga kita bisa terhindar dari perbuatan maksiat yang mungkin pernah kita lakukan sebelumnya. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Nah, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, sekali lagi jangan sia-siakan malam-malam yang mulia ini. Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita dengan memberikan kita waktu, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kesempatan untuk bisa mengisi malam-malam itu dengan penuh rahmatnya. Ayo kita sama-sama mengisi malam itu. Mungkin ada di antara saudara-saudaraku bertanya, bagaimana cara mengisinya? Bagaimana cara mengisi malam-malam yang penuh berkah itu? Cara mengisinya yaitu kita hidupkan malam-malam itu. Kalau siangnya kita berpuasa karena mengharapkan ampunan dan ridha Allah, maka pada malam-malam itu, malam 10, terutama 10 malam terakhir Ramadan, ayo kita qiyamul lail, kita hidupkan malam, kita laksanakan sholat malam, kita laksanakan zikir malam, kita adakan istighfar di malam itu, ya. Jadi mungkin untuk bisa melaksanakan ibadah di malam itu, kita bisa membuat satu program, ya. Kita bikin program di awal malam, misalnya, ya, pada waktu awal malam kita sholat sholat isya, kita sholat isya. Setelah sholat isya kita sholat sunat ba'diyah isya. Kemudian sesudah sholat ba'diyah isya kita sholat sunat tarwih, ya, mungkin 8 rakaat, kita tambah dengan witir 3 rakaat, ya. Kemudian sesudah itu kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kemudian ya sekitar jam 10 malam mungkin kita tidur. Jangan lupa tidur kita itu sebaiknya tidur dalam keadaan berwudu. Biasakan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudaraku yang dirahmati Allah, tidur dalam keadaan berwudu. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang tidur dalam keadaan berwudu, berarti dia sedang tidur dalam penjagaan malaikat. Malaikat tidur di dalam selimutnya untuk menjaga orang itu. Bangun dari tidurnya, malaikat mendoakan, ya Allah ampuni dosa orang ini, karena dia tidur dalam keadaan berwudu. Maka biasakan tidur dalam keadaan berwudu. Mudah-mudahan tidur kita pun di malam Lailatul Qadar itu, kalau turun malam Lailatul Qadar itu, pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa kita berzikir sebelum tidur, ya. Kemudian sesudah itu jam 3, ya, sekitar jam 3 malam kita bangun. Ibu-ibu jangan langsung sibuk di dapur, tetapi usahakan begitu kita bangun kita berwudu, kemudian sholat, ya, sholat sunat. Apakah itu kita sholat sunat tahajud, kemudian kita tambah dengan sholat sunat taubat, kita sholat sunat hajat, ya. Kalau kita sudah witir tadi sesudah sholat tarwih, ya tidak perlu lagi witir setelah kita sholat tahajud, ya. Sesudah itu kemudian kita berzikir atau membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Baru mungkin ya sekitar jam kurang 10 menit, jam 4 baru kita ke dapur. Di dapur kita siapkan makanan. Jangan salah, ya, bahwa mempersiapkan makan sahur untuk keluarga itu juga adalah merupakan satu pahala yang sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesudah kita makan sahur, ya, ibu-ibu dan saudaraku yang dirahmati Allah, kemudian kita sempatkan diri kita untuk bisa beristighfar sebelum terbit fajar, sebelum masuk subuh, ya. Kita usahakan untuk beristighfar di dalamnya. Sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah pada waktu Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya bertemu dengan malam Lailatul Qadar,
Apa yang aku baca ya Rasulullah? Rasulullah bersabda, ucapkanlah. Ya, apa yang diucapkan, apa yang dianjurkan Rasul untuk dibaca? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, perbanyaklah zikir itu. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mencintai, ya sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosa. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, sesudahnya bisa kita berzikir yang lain. Astagfirullah Rabbal baroya, astagfirullah minal khatoya. Atau bisa yang pendek, Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kita baca bukan hanya di lisan, tetapi kita masukkan ke dalam hati, kemudian kita membayangkan dosa-dosa apa saja yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Apa saja dosa yang telah kita lakukannya di masa yang lalu. Mungkin tanpa kita sadar, dan mungkin kita sadari kita sudah menzalimi diri kita selama ini. Kita sudah menzalimi diri kita, sudah menzalimi orang lain. Kita sudah menyakiti diri kita dan menyakiti orang lain. Apakah kita akan hidup terus-menerus seperti itu? Tentu tidak. Nah, saatnya di 10 malam terakhir ini kita hijrah. Kita betul-betul menyucikan diri untuk menyambut rahmat dan ridha Allah. Menjemput ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di 10 malam terakhir ini, sekali lagi saudaraku yang dirahmati Allah, hidupkan malam-malam itu. Jangan banyak tidur, ya, jangan banyak tidur. Usahakan kita betul-betul mengisi malam-malam itu dengan ibadah untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu, dan memang Rasulullah menganjurkan supaya kita itu di waktu sahur, ya, di waktu sahur menjelang fajar terbit, memang kita dianjurkan banyak beristighfar, karena Allah mencintai hambanya yang banyak beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Jadi kalau tadi ya waktu kita sudah sholat tahajud, ya kita mungkin baca Quran, ya mungkin 1 halaman atau 2 halaman, kemudian kita ke dapur. Sesudah sahur kita kembali ke atas sajadah menunggu waktu sahur dengan beristighfar sambil menunggu waktu untuk sholat subuh. Nah, sesudah itu kemudian kita sholat subuh, ya, berjamaah, baik itu di rumah atau di masjid. Bagi saudaraku yang mungkin masuk zona hijau yang belum terpapar virus COVID-19, ya silahkan ke masjid kalau memang tidak ada. Tapi kalau memang sudah terbukti bahwa di daerah kita itu rawan untuk terjangkit, maka sebaiknya di rumah saja. Kita bisa berjamaah dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan anggota keluarga kita. Ya, kita sholat berjamaah di rumah. Ya, kemudian sesudah itu kita wirid tunggu waktu sampai terbit matahari. Ya, terbit matahari sampai 15 sampai 20 menit setelah terbit matahari, nah kita sudah bisa melakukan sholat sunat isyraq. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, itulah amalan yang sebaiknya kita lakukan, dan sebaiknya itu kita lakukan setiap malam, karena kita tidak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun. Ya, kapan Lailatul Qadar itu turun? Kita tidak tahu.
Alhamdulillah Allah tidak memberitahukan. Seandainya Allah beritahu, ya mungkin ya 21 sudah turun. Kalau begitu kita bermalasan-malasan lah 23 dan seterusnya. Ya, tetapi karena itu dirahasiakan oleh Allah, maka itu akan menjadi surprise nanti pada waktu kita berada di padang mahsyar, kita berada di akhirat nanti. Pada saat buku kita dibagikan, oh ternyata saya sudah pernah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi itu harus diusahakan. Kalau saudara-saudara semua setiap malam 10 malam terakhir ini betul-betul meluangkan waktu untuk maksimal beribadah, pasti akan bertemu dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah. Nah, jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah, yang di masjid yang sholat berjamaah di masjid bisa kita melakukan i'tikaf, ya i'tikaf. I'tikaf itu memang sangat besar sekali pahalanya. Nah, tapi syaratnya dilakukan di masjid. Ya, kita bisa caranya i'tikaf itu ya setiap kita akan masuk ke tempat ibadah kita berniat untuk beriktikaf. Di dalamnya kita bisa baca Quran, kita bisa sholat, kita bisa berzikir, ya bahkan diam di dalam, duduk saja di dalam sambil mungkin hati kita, itu pun bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ditanya bacaan apa yang harus kita baca apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar, tapi kita tidak tahu kan kapan Lailatul Qadar itu turun, maka sebaiknya dalam menunggu malam Lailatul Qadar itu kita perbanyak membaca apa? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah dosa kami. Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosa kami. Ya. Nah, tapi di lain hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam satu kisah yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Farisi, bersabda, perbanyaklah engkau dengan 4 hal di bulan Ramadan. Perbanyaklah dengan empat hal. Dua hal yang engkau akan membuat Tuhanmu ridho kepadamu. 2 hal, ya apabila kau amalkan itu maka Allah akan ridho kepadamu. Dan 2 hal lagi itu adalah sesuatu yang sangat kamu butuhkan. Apa itu? Ya, mungkin saudaraku biasa mendengar ya pada saat menjelang buka puasa. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, 4 hal itu yang harus kita dapatkan di bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dengan syahadat Allah akan ridho kepada kita. Siapa yang di akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah maka dijamin untuknya surga. Wa nastaghfirullah, ya Allah kami mohon ampunan. Ya, ampuni kami ya Allah, ampunanmu. Nas'aluka ridhaka wal jannah, ya Allah ridhoilah kami untuk masuk ke dalam surga-Mu. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Iya, kemudian Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sesungguhnya engkau mencintai orang-orang, kalau sesungguhnya engkau Maha Pengampun, maka ampunilah kami. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, inilah yang mungkin bisa sampaikan hari ini, malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua, dapat kita maksimal mengisi 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Insya Allah mudah-mudahan rahmat, ridho, dan ampunan Allah senantiasa menyertai kita semua.
Ramadan ini. Mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik buat kita semua, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, kesehatan, kekuatan untuk bisa maksimal melaksanakan ibadah tersebut. Dan insya Allah pada hari raya Idul Fitri nanti kita akan kembali fitrah. Minal aidin wal faizin. Saya kira demikian, saudara yang dirahmati Allah. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa di like, subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.